Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Rakyat Jakarta lebih mendengarkan Ibu Megawati dan Anies Baswedan ketimbang dengan seorang Jokowi dan Sirait. Jadi saya kemarin begitu melihat pernyataan dari Marwar Sirait begitu kan ya, menggebu-gebu di situ begitu kan. Bahkan seolah-olah menyindir soal Anies Baswedan. Tapi faktanya, realitasnya kok bisa menang satu putaran ya? Artinya apa? Jokowi sudah tidak laku di Pilkada DKI Jakarta. Sudah tidak laku begitu kan ya. Tiket voting yang begitu besar kepada Pramono Rano-Karno yang sejak awal mereka ya dikatain bahwa Pramono tidak akan bakal menang. Di detik-detik akhir ternyata permainan Anies Baswedan sangat-sangat halus. Anak-anak Abah ya bersatu mendukung Pramono Rano-Karno. Dan disinilah tiket voting untuk Anies Baswedan loyalisnya sangat-sangat luar biasa di situ sehingga menang satu putaran. Benar kata Anies Baswedan begitu kan, akan memenangkan kontestasi satu putaran. Nah, dengan adanya seperti ini saya yakin bahwa tidak bisa mengelak lagi PKS ya yang kabarnya dikatakan solid dan sebagainya. Pada kenyataannya keok juga. Tidak hanya di Jakarta, di Depok katanya PKS juga keok. Wah, ya kemarin karena ada elektoral yang kemudian mampu ya mendongkrak elektabilitas dari dari PKS, tapi pada kenyataannya sekarang kita lihat saja di situ begitu. PKS sangat luar biasa ya. Patut dijadikan sebagai tokoh nasional ya. Jadi saya kira sampai kapanpun kalau sudah di Pilkada Jakarta menang, saya kira ini akan menjadi tanda-tanda calon presiden. Saya kira Ibu Megawati juga ya faktor yang paling kuat di situ adalah bersatunya Anies Baswedan dengan Ibu Megawati. Mereka bersatu untuk mengalahkan Ridwan Kamil dan mengalahkan Kim Plus di situ. Secara tidak langsung ini kan menjadi momok bagi Ridwan Kamil dengan Susono. Apalagi PKS yang kemudian tidak begitu percaya terhadap ngapain walaupun tidak didukung Anies Baswedan PKS akan menang, akan dicintai oleh rakyat. Pret. Dicintai oleh rakyat itu karena ada tokoh yang konsisten dan berpikir idealis seperti Anies Baswedan, bro. Jadi kalau PKS hanya mengandalkan ya semuanya pasrahkan pada rakyat, semahkan pada rakyat, ya nggak bisa begitu. Harus ada tokoh yang kemudian kita dipandang begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya Pramono Rano-Karno ya bisa dipastikan menang satu putaran. Ada 5 lembaga survei yang kemudian menjalankan quick count dan di situ menang 50% ya. 50% plus 1 itu sudah cukup ya. Dan Pramono Rano-Karno 50% plus 70 ya, plus 60, ada plus 30. Ini kan menang satu putaran begitu. Makanya masyarakat DKI Jakarta sekarang berbondong-bondong merayakan, menyala Jakarta, menyala abangku, menyala Pramono Rano-Karno. Artinya ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Orang-orang sudah merayakan kemenangan Pramono Rano-Karno. Sedangkan Ridwan Kamil masih menunggu ya formalnya dari KPU seperti apa. Padahal ini tidak jauh beda begitu kan ya. Tidak jauh beda. Kalau kita melihat dengan apa yang kemudian terjadi hari ini begitu kan ya, dari beberapa lembaga survei yang dirilis sudah cukup mereka begitu kan ya. Coba kita lihat saja kalau toh pada hakikatnya mau dilihat dari KPU, coba kita bayangkan. Itu 50% plus 7% sudah ya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa Pramono ini menang satu putaran dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil 39,40%, Pongrekul 10,53%, sedangkan Pramono 50,7%.
Artinya apa? Artinya secara tidak langsung 50% plus 1 itu Pramono sudah cukup begitu kan. Itu malah sudah lebih. Jadi ini kan menang satu putaran. Ini di KPU. Kalau berbicara di KPU begitu kan ya. Kalau berbicara di KPU. Atau mau bicara soal bagaimana di lembaga survei. Coba kita lihat saja di lembaga survei. Mas Pram Bang Dul ini menang ya, mulai dari Poltreking, Vokpol, begitu LSI dan sebagainya, rata-rata 50%. Dari LSI 50%, 50% plus 10, plus 14, plus 11, plus 15, plus 03, plus 48%. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa Pramono Rano Karno itu sudah menang satu putaran. Ya nggak usah lah Ridwan Kamil masih menunggu sana sini begitu kan ya. Apakah tidak malu masih menunggu sana sini, tidak mau kekalahan seperti itu? Tirulah ya seperti Pong Rekun di situ. Menerima, ini anugerah. Saya apresiasi kepada Pramono Rano Karno. Itu yang menjadi pemimpin sejati begitu kan ya. Secara tidak langsung ya mau kalah atau menang ya mereka tetap mengakui begitu kan ya. Kalau ingin mau calon pemimpin tidak mau kalah ya inginnya menang terus, nggak usah ya di pemimpin calon pemimpin di negara demokrasi, datang saja ke Korea Utara di situ begitu kan ya. Gantikan Kim Jong Un di situ. Kim Jong Un ya. Jadi saya kira inilah yang kita lihat hari ini bahwa Jokowi sudah tidak ada apa-apanya begitu kan ya. Jokowi sudah tidak apa-apanya. Marwar Sirait hanya ngomong masalah soal isu-isu SARA. Sudah tidak laku di demokrasi modern. Bos. Sudah saya bilang sejak awal, seharusnya strategi yang dimainkan oleh Ridwan Kamil itu tidak seharusnya memunculkan sosok seorang Jokowi dan memunculkan seorang Marwar Sirait di situ. Justru kedua orang ini yang blunder begitu kan. Justru orang ini yang kemudian bikin Ridwan Kamil bisa saja kalah ya. Sejak awal Ridwan Kamil moncer mereka, merem saja mereka menang begitu kan. Secara elektabilitas dan popularitas sangat tinggi. Tapi di detik-detik akhir, di 10 hari terakhir, Anies Baswedan mendeklarasikan mendukung anak-anak Abah dikerahkan, menang satu putaran. Inilah dahsyatnya anak-anak Abah, begitu luar biasa. Ya, saya yakin bahwa seorang Jokowi ini sudah kepanasan begitu kan. Kalau di Jawa Tengah kalah tidak ada soal begitu kan ya. Ya, yang terpenting adalah Jawa Tengah sebenarnya. Kalau Jawa Tengah kalah nggak ada soal, di Jawa Barat nggak ada soal. Yang penting DKI Jakarta. Karena di Jakarta itu menjadi sentral kekuatan. Apa-apa dia diliput begitu kan. Sering saya mengatakan, seandainya Pramono ini dilantik nanti begitu, turun saja ke bawah, makan bersama rakyat. Ya liputannya sudah internasional kok begitu. Melebihi dari seorang Gibran. Inilah yang harus kita rebut begitu kan. Kalau bisa nanti rebut posisi seorang Gibran di tahun 2029. Kalau Prabowo mau calon lagi, ya calonkan saja dengan Pramono Rano Karno. Selesai mereka. Kalau itu mau dilakukan begitu kan. Jangan lagi tergantung pada seorang Jokowi. Walaupun toh pada hakikatnya sekarang begitu kan ya. Sosok seorang Jokowi kabarnya begitu kan ya. Ingin mempersiapkan anaknya sana sini, tapi sudah tidak laku di situ begitu ya. Sudah tidak laku, masyarakat sudah cerdas. Masyarakat hari ini sudah cerdas, apalagi hanya jualannya Jokowi begitu kan ya. Ya seperti orang ini jualannya Jokowi, jualannya Prabowo sana sini ya. Sudah tidak laku begitu kan. Artinya apa? Artinya orang-orang di situ berkampanye harus punya kapasitas dan gagasan yang begitu luar biasa sehingga diterima oleh masyarakat. Kalau hanya jualannya Jokowi kan bukan gagasan dari Ridwan Kamil. Artinya apa? Ridwan Kamil jadi boneka Jokowi. Masa iya begitu kan ya? Inilah pemimpin loh. Ya pemimpin harus karakternya harus keluar dari dirinya sendiri, bukan diatur-atur orang lain di situ begitu kan. Makanya sangat disayangkan hal-hal kayak beginian. Sangat-sangat disayangkan. Sudah terjadi kan bagaimana ini? Ya, menang satu putaran ya kita merayakanlah begitu. Saya apresiasi luar biasa dan selamat kepada Pramono Rano Karno yang telah ya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur 2024 sampai 2029. Ini kekuatan rakyat, jaga betul di situ. Anies Baswedan menitipkan bahwa bagaimana para orang-orang yang kemudian
kaum perempuan ya harus benar-benar harus benar-benar di apa namanya diperbaiki secara baik begitu kan ya, dalam artian ya harus ada gerakan-gerakan terobosan baru untuk memajukan jadi Jakarta ini. Jadi saya kira ini saya apresiasi luar biasa begitu kan ya, dan bahkan saya kira kemenangan di quick count ini menunjukkan bahwa Pramono menang 1 putaran. Sudah jelas di situ begitu. Nggak usah diotak-atik lagi sana sini begitu kan ya. Ini sudah menang begitu, dari 100 sudah 100 suara yang kemudian masuk di situ. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.